akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Life is easy when you're up on the mountain and you've got peace of mind like you've never known. But when things change, when you're down in the valley, don't lose faith, for you're never alone. For the God of the mountains is the God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. We talk of faith when we're up on the mountain. I talk comes so easy when life at its best. Now it's down in the valley.
Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus untuk kita semua. Selamat malam, sahabat umat Tuhan dimanapun Anda berada. Selamat bergabung bersama dengan kami tayangan rohani live streaming Cornelius Media. Malam ini kita akan memulaikan kebaktian kebangunan rohani Asosiasi Pensiunan Advent Kawasan Timur Indonesia bekerja sama dengan Gereja Masehi Advent Hari ke-7, Daerah Konferensi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat, dan Yayasan Cornelius dengan tema Amanat Yesus. Kami harap Anda terberkati melalui seluruh rangkaian acara rohani ini yang akan kami tayangkan. Dan jika Anda merasa terberkati, Anda bisa membagikan link YouTube atau Facebook Cornelius Media kepada teman, sahabat, dan keluarga Anda. Sahabat umat Tuhan, setiap beban hidup atau masalah yang kita hadapi hanya dapat dihadapi melalui doa. Pada ruang doa nanti, sahabat umat Tuhan yang memiliki usulan doa bisa menulisnya di kolom chat Facebook ataupun YouTube Cornelius Media. Dan panitia akan mendoakan setiap usulan doa yang masuk. Mari kita ikuti KKR ini dengan menyanyi lagu buka yang akan dipimpin oleh praise team dan dilanjutkan dengan doa buka. Pemirsa di rumah dan kami yang studio, mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih berkat penyertaan lindungan Tuhan kami nikmati dalam kehidupan kami semua hingga pada malam yang ke-6 pelaksanaan kebaktian kebangunan rohani Asosiasi Pensiunan Advent Kawasan Timur Indonesia bekerja sama dengan Daerah Konferensi Sulawesi Barat, Selatan, Barat, dan Tenggara dan Cornelius Media dapat berlangsung, dan kami percaya penyertaan lindungan Tuhan tetap jadi bagian kami khususnya pada malam hari ini. Tuhan memberkati hamba Tuhan Pendeta Senewe yang akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Urapan kuasa Roh Kudus menjadi bagiannya. Dengan demikian pekabaran malam ini boleh memberikan kekuatan iman dan pengharapan bagi kami semua, dan kami boleh menghidupkan kebenaran itu dalam kehidupan kami. Berdoa khusus bagi operator dan semua peralatan yang ada di ruangan ini. Tuhan memberkati agar tidak terganggu sehingga pekabaran malam ini dapat berjalan dengan baik. Berdoa juga bagi keluarga Kumolontang Lengkong. Tuhan berkati keluarga ini dalam segala usaha pekerjaan mereka, anak-anak mereka. Tuhan memberkati segala usaha mereka. Dan kiranya keluarga ini tetap menjadi saluran berkat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Memberkati juga seluruh apakti dimanapun berada dalam segala kegiatan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan tolong bantu dalam segala kesulitan hidup. Berdoa bagi hamba Tuhan Pendeta Lego yang dipercayakan sebagai Ketua Asosiasi Pensiunan Advent Kawasan Timur ini dengan kesehatan, kekuatan hikmat surga, bersama dengan Ibu
dalam mengatur segala rencana ke depan untuk kemajuan pekerjaan Tuhan lewat Asosiasi Pensiunan Advent di kawasan Timur Indonesia. Memberkati seluruh peserta KKR ini dimanapun mereka berada, khususnya yang ada di daerah Konferensi Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, agar mereka boleh dapat mengikuti KKR ini dengan baik malam ini dan malam-malam seterusnya, sehingga banyak orang boleh mengerti dan boleh mengambil keputusan untuk menyiapkan diri menantikan kedatanganmu yang sudah sangat dekat. Kami menyerahkan seluruh rangkaian acara malam ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Mohon keampunan dosa salah kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, saudara-saudara, di mana saja Anda berada, khususnya bagi mereka yang berada di daerah Konferensi Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, juga yang ada di studio. Malam ini, pembahasan saya atau tips kita malam ini yaitu mengenai trust. Ini sebetulnya trust itu hanya percaya, tapi di sini karena berhubungan dengan keluarga, maka saya katakan saling percaya. Dalam sebuah keluarga, kita harus saling percaya satu dengan yang lain, barulah kehidupan ini akan lebih nyaman dan menyenangkan. Sekarang, apa itu percaya? Menurut Young Bird, percaya itu ada pada inti setiap jalinan hubungan. Memang itu betul, karena di keluarga, di pekerjaan, kita harus percaya pada orang-orang kita atau yang bekerja dengan kita, sehingga perusahaan itu bisa maju. Kemudian, percaya itu mengukur keeratan jalinan hubungan. Kalau kita saling percaya, biasanya juga dalam hubungan kita sesama ada keeratan di sana. Jadi untuk percaya sepenuhnya, perlu mengesampingkan segala sesuatu yang dapat menghalangi hubungan itu. Jadi tidak ada penghalang, sehingga jalinan hubungan itu akan membentuk suatu kepercayaan satu dengan yang lain. Mereka saling percaya satu dengan yang lain. Nah, suatu jalinan hubungan yang kuat dan tahan lama, ya, agar kita ini lebih saling percaya satu dengan yang lain, maka kita perlu jujur. Dalam keluarga harus ada kejujuran, baik suami, baik istri, anak-anak. Itu sebabnya dalam keluarga, kalau kita bicara sama anak-anak, jangan pernah dusta. Ada lagu kan yang mengatakan, jangan ada dusta di antara kita. Dan itu betul. Kalau kita jujur satu dengan yang lain, maka kita juga akan senang, ya, akan bahagia dan langgeng. Kemudian yang berikut ialah hormati tekad janji perkawinan. Ketika kita menikah, kita punya tekad janji di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia untuk saling menghormati, kemudian apakah dalam keadaan sakit, senang, dan seterusnya. Harus ada suatu tekad dalam kehidupan agar kita bisa saling menghormati. Dan apabila kita berbuat salah, kita harus akui bila kita membuat kesalahan. Cepatlah minta maaf. Seperti tips tadi malam ATM, ya, salah satunya ialah cepatlah minta maaf. Akui bila kita berbuat kesalahan kepada pasangan, ya, suami istri, ataupun kepada anak-anak kita, ataupun kepada komunitas kita. Kemudian yang berikut ialah berkomunikasi secara efektif. Kita mendengarkan, ya, kemudian bicarakan bersama kalau itu tidak senang, ya, sehingga komunikasi kita akan lebih terbuka dan lebih baik. Yang berikut, kita juga harus suka menolong. Orang yang suka menolong di mana saja mereka itu disenangi, ya. Kalau ada kesusahan, lantas kita menolong, orang-orang akan percaya bahwa kita juga menyayangi mereka, ya. Kemudian yang berikut,
kita harus menunjukkan kepedulian, care kepada sesama dan kepada keluarga khususnya. Berikut, lihatlah ini bagaimana seorang yang lumpuh, yang sudah 38 tahun, dalam Yohanes 5 ayat 1-9 di 1-9 kita boleh baca di sana. Bagaimana ini seorang yang lumpuh percaya kepada Tuhan. Tuhan juga iba kepada dia dan dia punya iman yang kuat kepada Tuhan dan punya keyakinan. Kita lihat apakah yang terjadi dengan percakapan mereka. Yesus mengatakan, "Maukah engkau sembuh?" Lantas apa kata orang yang lumpuh ini? "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Itu kata dia, ya. Selama 38 tahun lumpuh belum bisa disembuhkan. Yesus iba, kemudian Yesus katakan, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan." Orang sakit itu sembuh. Karena apa? Dia percaya dan yakin, tidak ragu untuk mengambil tindakan apabila Yesus mengatakan kepadanya. Kita juga seperti itu dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus mempercayai Tuhan. Karena apabila kita percaya dan yakin, tidak ragu akan janji Tuhan, kita akan Tuhan perhatikan. Kemudian bagaimana menumbuhkan jalinan hubungan dengan Allah supaya kita bisa setia kepada Tuhan? Yang utama ialah melalui doa. Doa adalah percakapan antara kita dengan Tuhan. Kita itu adalah percakapan vertikal. Kita memohon darinya, mendengar darinya. Kemudian dalam Alkitab ada kurang lebih 650 doa yang dicatat. Dan saudara tahu yang dijawab adalah 450. Jadi lebih dari setengah Tuhan jawab doa kita. Kenapa Tuhan tidak jawab doa yang lain? Mungkin Tuhan katakan, itu belum perlu bagimu. Jadi Tuhan bisa melihat kedalaman hati kita, masa depan kita, sehingga Dia boleh mengatakan, oh ini boleh, ini tidak. Yang berikut, untuk menumbuhkan hubungan yang kuat dengan Tuhan, kita harus membaca dari firman Allah, yaitu Alkitab. Ada seorang guru sekolah yang namanya Everett Storms. Dia telah 27 kali membaca Alkitab dalam hidupnya. Dan dia sudah menghitung-hitung janji Tuhan selama 1,5 tahun. Dan dia dapati ada 7.487 janji-janji dalam Alkitab. Bukankah itu suatu janji yang baik, ya? Banyak sekali janji-janji yang kita boleh baca melalui Alkitab. Misalnya saja, ini salah satu janji dalam Amsal 3 ayat 1. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Itulah salah satu janji yang kita boleh baca di Amsal. Banyak lagi janji-janji yang Anda boleh baca di dalam Alkitab. Kemudian yang ketiga ialah kita boleh mengklaim janji-janji yang ada di dalam Alkitab. Misalnya seperti Raja Daud, ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, dia selalu mengharapkan Tuhan, karena dia tahu Tuhan akan melepaskan dia dari segala berbahaya. Dalam Mazmur 119:140, ini yang suka Raja Daud katakan, janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. Begitulah saudara-saudara, apabila kita selalu dekat dengan Tuhan, kita berdoa kepadanya, membaca kehendak Tuhan melalui Alkitab, kemudian kita juga boleh mengklaim janji-janji yang ada di dalam Alkitab. Pada malam ini, saya suka ceritakan mengenai ayah saya. Ayah saya ketika di Bandung itu
menjadi lautan api pada tahun 1946. Itu sebabnya kita bisa dengar lagu Halo Halo Bandung, itulah karena Bandung pernah menjadi lautan api. Dan ayah saya bekerja di kantor pos di sana. Dan ketika terjadi bumi hanguskan Bandung, ya, orang-orang atau tentara nasional tetap mencari-cari orang-orang Belanda. Kalau boleh mereka bisa habiskan juga orang-orang Belanda. Ketika ayah saya bekerja itu, kelihatan mereka berpikir bahwa ayah saya ini berpihak kepada Belanda. Padahal dia hanya sebagai pegawai kantor pos. Jadi pada suatu malam terdengar ketukan di luar rumah kami. Kemudian ayah saya keluar. Dan betul mereka mencari ayah saya. Ketika ayah saya keluar rumah, langsung mereka menutup matanya dengan kain hitam. Dan orang-orang yang turun dari mobil itu menjemputnya itu semua menggunakan topi ninja. Jadi setelah dia ditutup matanya, kemudian dibawalah ke sebuah tempat agak jauh perjalanan dari rumah, sehingga akhirnya tiba, mobil itu berhenti, dan kemudian dia dituntun untuk berjalan. Ketika dia dituntun untuk berjalan, dia tahu, aduh ini kuburan, ini mesti kuburan, karena bentuk-bentuk kuburan kan segi-segi 4. Tengah malam buta itu dia bisa meraba-raba, itulah kuburan. Dan ketika dia sampai di satu tempat berhenti, ya, lantas ayah saya kakinya meraba-raba. Rupanya di depan dia itu ada sebuah lubang. Kemudian pistol yang mereka tujukan di kepalanya terasa dingin. Kemudian ayah saya dengan instan berdoa kepada Tuhan. Memang sementara dia berjalan juga, dia berdoa. Dia katakan, Tuhan tolong. Ibu saya juga di rumah, karena waktu itu saya baru lahir, ya. Dia katakan, Tuhan tolong. Tentu dia merindukan untuk keluarganya kembali membesarkan saya waktu itu. Dan ketika dia raba bahwa itu adalah sebuah lubang dan dia merasakan dingin di kepalanya, dia tahu tidak lama lagi saya ditembak. Dia hanya berdoa, Tuhan berikan kuasa kepada saya untuk saya boleh berbicara. Lantas ketika dia merasakan dingin di kepala, lantas dia katakan begini, boleh saya bicara sebelum saudara tembak? Oh boleh, apa yang kamu mau? Lantas dia katakan begini, kalau betul saya antek-antek dari Belanda atau mata-mata dari Belanda, saya rela dibunuh. Tetapi kalau saya tidak seperti itu, dia katakan, ya. Jadi kalau saya tidak seperti itu, maka dosa 7 turunan dari anak dan cucu saya nanti menjadi tanggunganmu. Tuhan jawab doa itu secara instan. Kemudian dia rasakan, kemana ini ujung pistol ini, sudah tidak terasa dingin lagi. Dan dia dibawa pulang. Saudara-saudara, Tuhan mencintai kita, dan apabila kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan membuka jalan. Dan itulah kebaikan Tuhan bagi kami. Sampai sekarang saya boleh berada pada saat ini dengan baik. Dan ayah saya sempat menyaksikan ketika kami menikah dahulu. Dan inilah mungkin penutup yang akan saya bacakan. Tidak ada batas bagi kuasa Allah. Tidak ada batas bagi apa yang Allah dapat buat untukku. Tiada batas bagi apa yang Allah dapat buat melalui aku untuk orang lain. Percayalah kepadanya Tuhan, kepada Tuhan, yakinlah pada Dia, maka Tuhan akan membuka jalan yang terbaik dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat malam. Di batu karang
风跑，午夜是鸣绕，你的灵魂猫是否跑跑？困难逃跑，橘色风暴起，你的猫是否幸福可靠？我放弃了高灵魂安装，不保有机缘和大风暴，全部在那世上不动摇，深藏住爱里永远不动摇。Apa kamu akan tahan bila ditimpa kesusahan, bila meneruh ombak dan topan, dapatkah janganmu pun tahan? Pada kita adalah jangkar yang tahan gelombang yang besar, di batu karang terikat kuat, berangkatkan kasih juru selamat. 当人生风暴，午夜思绵绕，你的灵魂放是否暴浪？天归浪祷告，是谁风暴起？你的猫是否坚不可抗？我放弃个高灵魂安放，不保有机缘和大风暴，全部在乱世上不动摇，深藏住爱里永远不动摇。Pada kita adalah jangkar yang tahan gelombang yang besar, di batu karang terikat kuat, berangkatkan kasih juru selamat. 深藏住爱里永远不动摇。 Kita pastikan dalam posisi nyaman dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa yang penuh kasih dan kemurahan, pada malam ini kami bersyukur karena kebaikan-Mu yang memberikan nafas kehidupan untuk dapat menikmati kehidupan itu yang bersumber daripada Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa dari malam ke malam dilaksanakan kebaktian kebangunan rohani yang dilaksanakan oleh Apakti yang bekerja sama dengan Cornelius Media dan diarahkan secara khusus ke wilayah Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, bahkan di mana saja suara ini, pekabaran ini dapat diikuti. Kami bersyukur karena keluarga besar Evangelis Billy Komolontang yang menggunakan Cornelius Media dan kru yang bertugas dari malam ke malam. Engkau yang memberkati mereka dalam kesehatan jasmani, kesehatan rohani, untuk memberikan satu kebahagiaan kepada siapa saja yang mengikuti acara ini, bahkan memberikan kesehatan prima, baik kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Tuhan akan gunakan media ini menjadi berkat kepada siapa saja. Dan biarlah pekabaran dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Edward Senewe pada malam ini
akan memberikan motivasi rohani tentang makna hidup dan apa yang perlu kami pikirkan di balik kehidupan sekarang. Ada kehidupan yang akan datang, kebangkitan di dalam Kristus Yesus, dan sukacita bagi kami yang hidup sampai menjelang kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Namun kami teringat bahwa banyak di antara keluarga, sahabat-sahabat kami yang terganggu kesehatan fisik dan rohani. Tangan-Mu yang kami tidak lihat dengan mata, Engkau tumpangkan ke atas tubuh mereka, ke atas tubuh kami, memperoleh kesehatan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Tuhan akan berkati tiap-tiap rumah tangga, usaha pekerjaan dari umat-Mu, masyarakat di wilayah Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara. Bila Engkau berkati mereka, berikan keberhasilan, kebahagiaan suami istri, dan kebahagiaan sebagai orang tua bagi anak-anak mereka, agar bahagia dalam rumah tangga, sejahtera dalam segala hal, dan menjadi umat kesayangan-Mu. Berkati pekerjaan mereka, berkati pendidikan anak-anak, baik dari tingkat taman kanak-kanak, SD sampai perguruan tinggi, agar keberhasilan kebahagiaan mereka akan mencerdaskan bangsa, mencerdaskan orang muda, dan negara ini pun akan berbahagia dan lebih maju di masa-masa yang akan datang. Engkau akan berkati pemerintah negara kami yang sangat eksis dalam memajukan negeri ini. Tuhan akan berkati presiden kami, wakil, semua pembantu-pembantu, kabinet, menteri-menteri, pimpinan lembaga, bahkan pemerintah yang paling dekat dengan kami, tingkat RT dan RW. Di bawah kepemimpinan mereka, di bawah pemerintahan mereka, negara ini akan terus semakin maju, semakin terberkati, masyarakat adil dan makmur, dan bahagia dari hari lepas hari. Biarlah nama-Mu ditinggikan melalui acara yang indah ini. Bila nama-Mu dikenal, dan kebahagiaan itu akan lebih terasa bagi semua masyarakat dan kami semua, baik yang ada di daerah-daerah dan juga yang hadir dalam studio ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang Maha Baik, yang memberikan kami pengharapan dari hari lepas hari. Kalau ada dosa dan kesalahan kami, bila Engkau ampuni, supaya tidak terhalang berkat-Mu, dan keselamatan di dalam Yesus Kristus menjadi bahagian kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam saudara-saudara. Malam ini saya diberi kesempatan untuk memperkenalkan pembicara kita. Pembicara kita adalah hamba Tuhan, Pendeta Edward Martinus Senewe, MA. Pendeta Senewe ditamatkan di Unclub pada tahun 1973 dan tahun 1974 dan 1975 bekerja sebagai pendeta muda yang bertugas di Ambon, Maluku. Kemudian di tahun 1976 sampai tahun 1998 bekerja di wilayah Minahasa Selatan, Bola Mangondo, Gorontalo sebagai pendeta jemaat di Tomohon dan Remboken. Tahun 1988 sebagai direktur sekolah sahabat dan tahun 1988 sampai 1992 sebagai sekretaris daerah. Tahun 1992 sampai 1998 diangkat menjadi ketua daerah misi Maluku. Kemudian di tahun 1999 sampai tahun 2002 sebagai direktur penata layanan Uni Conference Indonesia kawasan Timur. Tahun 2003 menjadi pendeta jemaat Kalawat. Di akhir tahun 2003 menjadi ketua wilayah Bola Mangondo dan Gorontalo. Tahun berikutnya 2004 sampai 2013 menjadi ketua Conference Minahasa.
pada bulan Maret 2013 memasuki masa purna bakti. Pendeta Senewe mempunyai istri yang bernama Sonya Englin Kakwoan. Dan Pendeta Senewe dikaruniai dengan 4 orang anak. Yang pertama Kathleen, yang kedua Cynthia, yang ketiga Dave, yang keempat Gillian, dengan mempunyai 10 orang cucu. Kiranya pekabaran yang akan dibawakan oleh Pendeta Senewe pada malam ini boleh menjadi berkat untuk kita sekalian. Tuhan memberkati. Saudaraku, selamat malam. Pada malam ini saya sangat senang boleh bersama-sama dengan saudara-saudara dalam KKR Net Apakti. Dan malam ini saya mau berbicara tentang orang mati dan spiritisme. Tapi sebelum kita lanjut, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, berterima kasih karena Tuhan begitu baik telah bersama kami pada malam ini dalam KKR Net yang mau berbicara tentang orang mati dan spiritisme. Terima kasih Tuhan begitu baik telah mendengar doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Saudaraku, pada malam ini pekabaran kita orang mati dan spiritisme. Orang mati sudah tidak tahu apa-apa, tapi kita yang lagi hidup tahu akan mati, tetapi belum tahu kapan. Saudaraku, tanggal 1 Agustus, istri saya mengajak saya untuk jalan pagi supaya sehat di tengah corona yang merajalela. Dan pada waktu saya sudah siap, beliau lanjut lagi, jangan lupa pakai masker 2 lapis. Jadi saya pakai masker 2 lapis dan jalan. Kurang lebih 1 kilometer jalan, kemudian ke arah jalan pulang, naik gunung, kemudian rata sedikit. Dan saya merasa sudah mulai lelah. Dan saya lihat ada di tepi jalan ada pohon yang ada sedikit rindang. Saya berteduh di situ. Dan istri saya juga datang bersama-sama. Tidak berapa lama saya merasa mata saya mulai gelap. Tapi saya masih sempat memeluk istri saya dan saya tidak tahu lagi apa-apa. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, kemudian mengembuskan nafas hidup ke dalam lubang hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kejadian 2 ayat 7. Dan debu kembali menjadi debu, tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Pengkhotbah 12 ayat 7. Begitulah orang kalau mati. Sedang kamu, saudaraku, tidak tahu apa-apa akan terjadi besok.
apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kamu akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yakobus 4 ayat 14 dan 15. Nah, setelah mati saudara kemana? Orang mati memang tidak tahu apa-apa. Sama seperti pengalaman saya pada waktu saya ceritakan tadi 1 Agustus. Saya tidak sadar dan tidak mengetahui apa-apa, begitu tenang rasanya. Dan itulah orang mati. Sehingga saya setelah sadar, begitu saya buka mata, begitu banyak orang yang saya lihat berkerumun melihat saya. Dalam hati saya bertanya, ini orang-orang ini lawan atau kawan? Apakah mereka menderita corona atau tidak? Kalau tidak berarti kawan. Tapi tidak pusing lagi kawan atau lawan, yang penting mereka mau tolong saya. 1 Tesalonika 4 ayat 13-17. Selanjutnya kami tidak mau bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama. Saudaraku, 1 Tesalonika 4 ayat 15, 16, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah mati, yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat dan malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang telah mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi saudara, tadi pertanyaan, kemana orang yang sudah mati? Apakah mereka langsung ke sorga, ke pangkuan Ibrahim? Ternyata tidak. Sebab nanti pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua, mereka yang mati dalam Yesus, mereka lebih dulu dibangkitkan. Itulah sebabnya saudara, pada waktu saya pendeta muda, saya selalu dapat bagian di kubur. Kalau yang senior-senior di gereja, ada yang di rumah, tapi saya yang pendeta muda diberikan di kubur. Sebab kalau di kubur, nanti malam baru kelar, jadi malam baru pulang. Yang senior selama pulang di rumah, yang pendeta muda kesiang masih tinggal di kubur. Dan saya selalu saudara, dalam khotbah saya di kubur, saya selalu mengakhiri dengan kata-kata ini. Saudara kami yang kekasih, yang telah meninggal, dengan penuh kasih sayang, kami menyerahkan Bapak ini atau Ibu ini ke dalam kubur dengan pengharapan pada fajar kedatangan Juru Selamat. Pada waktu Yesus datang, maka mereka akan dibangkitkan dan bertemu dengan Tuhannya Yesus Kristus. Itulah sebabnya saudara, mereka yang mati dalam Yesus akan lebih dahulu bangkit. Bukan berarti yang masih hidup kemudian Yesus datang, mereka yang lebih dulu diangkat. Tidak.
setelah mati kemana? 1 Tesalonika 4 ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi orang yang mati masih berada di dalam kubur. Mereka belum terangkat ke sorga, belum duduk di pangkuan Ibrahim, belum berjalan-jalan di sorga. Mereka masih di dalam kubur. Nanti saudara lihat, kita buktikan tentang Lazarus yang mati masih tetap berada di kubur. Yohanes 11 ayat 11 dan 14. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Jadi orang mati dalam Yesus sama seperti tidur. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, aku berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat ini, saudaraku, ayat ini Yesus ucapkan dalam perjalanan untuk membangkitkan Lazarus. Jadi Lazarus sudah 4 hari mati. Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Yohanes 11 ayat 39. Jadi Lazarus sudah 4 hari mati. Kemudian Yesus pergi untuk membangunkan dia. Sebab orang yang mati dalam Yesus, Yesus berkata, ia sama seperti tidur, tidak tahu apa-apa. Lazarus sudah 4 hari mati. Lazarus berada di kubur selama 4 hari. Jadi belum ada di sorga. Kegiatan apa di dunia orang mati? Saudara, kegiatan apa di dunia orang mati? Mazmur 146 ayat 3 dan 4. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksudnya. Jadi saudara, orang mati, dia tidak ada kegiatan apa-apa lagi di kubur. Dia tidak ada katanya maksudnya. Rancangan-rancangan di dalam kubur tidak ada lagi. Jadi saya menghadiri pemakaman di satu perkampungan di kecamatan di Membe. Ada seorang ibu yang mati. Kemudian saya lihat di dalam kubur ada payung. Saya tanya kepada keluarga, kenapa taruh payung? Oh kasihan, supaya kalau dia mau pi kuala, ada payung. Kemudian sekaligus orang mati saudara kebanyakan manakala dorang taruh sepatu, tabo bale. Kita tanya lagi, kalau kenapa pasang tabo bale itu sepatu? Supaya dia sonin tahu pulang. Lama dia mau pasang-pasang tu sepatu, dia nak terpasang so siang, jadi dia boleh pulang. Saudara, kalau dia nekat pulang, kalau memang orang mati masih ada kegiatan, kalau dia nekat pulang, dia bembeng tu sepatu kom pulang. Jadi tidak betul itu. Sebab di dalam dunia orang mati, kata pemazmur, tidak ada lagi kegiatan.
lenyaplah maksud-maksudnya, rancangan-rancangan di dunia orang mati sudah ada. Jadi kalau mau berencana selagi masih hidup, kalau mau kasih sekolah anak selagi masih hidup. Soal di dunia orang mati sudah ada rencana mau kasih sekolah anak, mau mencari. Saya hadir di acara duka di Tete. Yang meninggal saudara kita dari Ratahan. Dia memang berkata kepada saya dalam pertemuan terakhir, pendeta, kalau saya mati, pendeta yang bicara. Aduh saudara, kalau kaget kita lebih dulu. Iya Omar, pokoknya kalau kita mati, pendeta yang bicara. Jadi waktu beliau meninggal di Tete, dorang hubungi pendeta, torang pepa ada minta pendeta yang bicara. Mai tua sopi kantor kita sonda ada oto. Saya telepon pendeta Saka, pendeta tolong kita. Kita mau bicara di acara duka di Tete, sonda ada oto. Mai tua sopi kantor. Oh iya. Jadi pendeta Saka jemput saya ke Tete. Sementara menanti acara itu, kemudian camat di Membe sambutan. Dia bilang kalau orang etnis Tionghoa katanya meninggal, kubur mereka bersih terus. Tapi kalau pribumi nanti plakat baru dong mau kasih bersih. Nah satu waktu untuk kasih bersih kubur, maka kuntua pelakat untuk kasih bersih kubur. Jadi orang-orang semua kasih bersih kubur. Tapi selesai ada satu kubur yang tidak bersih. Tapi DP orang ada di atas kubur, anak muda. Kemudian pala tegur, nyong, kenapa tidak kasih bersih ini kubur? Apa itu anak jawab kepada pala? Dia bilang, pala biar akang. Dia yang kasih bersih sendiri DP kubur. Gara-gara dia orang miskin sekali. Kenapa? Ini opa ini, dia nak kasih sekolah tapi pak. Kon tapi pak le, nak kasih sekolah pak kita. Jadi orang miskin sekali. Biar juga dia kasih bersih sendiri. Atau birmang kasih bersih atau akang atau pala yang kasih bersih. Jadi saudara, kegiatan mau bangun rumah, kasih sekolah anak waktu masih hidup. Jika ingin berencana, lakukanlah di saat masih hidup. Mazmur 115 ayat 17. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Dalam dunia orang mati tidak ada puji-pujian lagi. Saudara, dalam dunia orang mati tidak ada lagi usaha untuk setia kepada Tuhan, karena di sana tidak ada kebaktian. Kalau saudara mau setia sekarang di saat masih hidup. Jadi di saat masih hidup, baku-baku baik. Apalagi so tua-tua, so dekat dengan dunia orang mati, baku-baku baik. Kalau saudara kembali dan baca Yakobus 4 ayat 14, 15, 16 dan 17, di situ jelas. Sedang kita tidak tahu ayat 14 ini. Sedang kita tidak tahu apa akan jadi hari esok, apa arti hidup. Hidupmu hanya seperti uap. Kalau Tuhan berkenan kita hidup, kita mau buat ini dan itu. Ayat 16, sedang kita sudah tahu untuk berbuat baik, tapi kita hanya bermegah dan menyombongkan diri. Itu salah.
Tapi dalam ayat 17, sedang kita tahu untuk berbuat baik dan kita tidak berbuat baik, itu dosa, kata ayat 17. Apalagi hanya bermusuhan di dalam media sosial. Saudara, janganlah berbuat baik, baku-baku baik, baku-baku sayang, bukan untuk menyombongkan diri bahwa saya yang hebat, saya yang jago, dan sebagainya. Di dunia orang mati tidak ada lagi itu. Bukan orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Mazmur 115 ayat 17. Jadi tidak usahlah memuji diri, menyombongkan diri. Mazmur 6 ayat 6. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Jadi saudaraku, kalau mau bersyukur sekarang waktu masih hidup. So di dunia orang mati tidak ada lagi. Teman saya di Liwutung, beliau mengundang saya, kemudian sampai di rumah saya tanya, ini syukuran apa? Kemudian dia bilang, syukuran perkawinan ke-25. Kongso 25 tahun kawin, belum. Mari apa sobekeng, jangan ndak riki dang. Jadi saudara, bersyukurlah. Kalau saudara mau bersyukur, bersyukur selagi masih hidup. Sebab kalau di dunia orang mati, mau bersyukur apa le? So ndak ada. Pengkhotbah 9 ayat 5 dan 6. Ayat 5. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tapi orang-orang yang mati tak tahu apa-apa, tak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Bahkan kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Jadi saudara, tidak ada kecemburuan. Pada waktu Ibu Ketua Daerah di Minahasa Selatan meninggal, kemudian Om Ketua Daerah masih kuat-kuat. Dia ingin menikah lagi untuk mendampingi dia dalam pekerjaan sebagai ketua daerah. Pada waktu dia sampaikan kepada anaknya 2 pendeta, 1 biasa. 2 pendeta oke karena mereka tahu tentang dunia orang mati. Tetapi saudara, anak yang bungsu ini langsung bilang, Pak, ini boleh kawin ulang. Kemudian ya, Om karena sayang kepada anaknya yang bungsu, dia tidak kawin. Kemudian orang-orang tanya, kenapa katu? Ngana marah, kenapa Pak mau kawin ulang? Oh, mau ninin tahu. Kalau mak lihat dang, Pak sobawa cewek lain tidak sakit hati tu mak. Padahal di sini di Pengkhotbah 9 ayat 5 dan 6, kebenciannya sudah ada lagi. Sudah ada kecemburuan orang yang mati. Jadi saudara, kalau masih hidup, ya dia cemburu. No? Tapi kalau mati, dia sudah cemburu. Sama seperti acara duka di Minahasa Selatan, kemudian wakil bupati pada waktu itu sambutan. Kemudian beliau cerita tentang seorang ibu yang sakit dan dirawat di rumah sakit.
Kemudian suaminya melawat dia, besuk dia. Kemudian istrinya berkata kepada suaminya, ini dalam sambutan acara duka, pap, jangan lupa tapi baju-baju jangan kasih pengen mai tua baru. Kong DP suami jawab bagaimana? Dodo, tuh baru gemuk, nak pas dengan apa baju. Ini saudara masih hidup tuh ibu. Jadi sakit hati kata tuh ibu. Markal so mati biarlah dia besar, biarlah kecil, dia sonin tahu apa-apa itu. Jadi saudara, itulah dunia orang mati. Mengapa Tuhan menghukum Saul? Saudara, kenapa Tuhan hukum Saul? 1 Tawarik 10 ayat 13, 14. 13. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan. Dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. Pada waktu Saul dipilih menjadi raja oleh Tuhan lewat Samuel, pertama-tama yang dia musnahkan adalah petenun-petenun yang ada di Israel. Tetapi pada akhirnya dia cari petenun untuk berbicara dengan Samuel karena Samuel sudah mati. Dan tidak meminta petunjuk Tuhan, sebab itu Tuhan membunuh dia dan juga menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Pada waktu Samuel masih hidup, memberikan perintah dari Tuhan kepada Saul, dia tidak ikut. Pada waktu Samuel sudah meninggal, dia mau cari bicara dengan Samuel, dan Tuhan tidak berkenan dengan Saul. Dapatkah orang hidup meminta petunjuk kepada orang mati? Yesaya 8 ayat 19. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa meminta petunjuk kepada Allahnya, atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Dan inilah yang Tuhan tidak berkenan. Kejadian 3 ayat 1 sampai 4. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon yang ada dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan, ini ular ini, setan yang berperan. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Inilah peranan si Lucifer, setan. Dan Nyonya White, saudaraku, penulis Kristen, berkata tentang spiritisme. Spiritisme ini yang bergerak di belakang itu adalah Lucifer, iblis. Spiritisme dan bentuk sihir pada zaman dulu dan penyembahan berhala, semuanya itu mempunyai satu prinsip yang penting, yaitu berhubungan dengan orang mati. Semuanya itu dasarkan atas dusta. Jadi itu dusta, saudara.
Yang pertama yang olehnya setan telah memperdayakan Hawa di Taman Eden. Sekali-kali kamu tidak akan mati, tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakan dan kamu akan menjadi seperti Allah. Kejadian 3, 4, dan 5 sama-sama didasarkan atas kepalsuan dan mengabadikan apa yang sama. Semuanya adalah sama-sama berasal dari bapa si pembohong, yaitu setan, Lucifer. Sebab dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Yohanes 8 ayat 44. Wahyu 16 ayat 14. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Jadi itu dusta. Jadi biasanya orang-orang di kampung berkata bahwa kalau orang mati, dia katanya apalagi mati katanya karena melahirkan, itu dia akan datang sebagai macam-macam katanya akan terjadi. Jadi ada satu ibu meninggal, kemudian anak-anak keluarga ketakutan jadi tidur satu kamar. Pada waktu selesai acara duka, nak menimpang di belakang. Jadi nak menimpang piring-piring talimburang di belakang. Jadi pada waktu dong tidur, anjing, kucing merajalela di belakang. Kemudian bongkar sana, bongkar sini. Jadi prung-prang di belakang, karena anjing dan kucing sudah bekerja di belakang. Anak-anak yang tidur satu kamar lebih batutu karena ketakutan, karena bilang mak so datang, mak so marah-marah kesian di belakang. Kondo rampe papa datang buka tu kamar, ngoni pe mak so datang, so jadi anjing, kucing. Ngoni ini, ya menimpang tu piring, bangun semua kong cuci. Jadi kasihan setan menjadikan kita bodoh dan percaya itu. Padahal itu adalah tipu daya dari si Lucifer. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus sudah mati bagi kita, dan Yesus sudah mati di kayu palang menebus kita. Manakala kita percaya kepadanya, dia datang akan mengangkat kita bersama-sama dengan Bapa di sorga. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa-Bapaku dan Bapaku kepada dan Bapamu kepada Allahku dan Allahmu, dan Yesus akan datang kembali. Aku telah mati, namun lihat aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Wahyu 1 ayat 16. Dan Yesus akan datang kembali. Saudaraku, Yesus akan datang kembali.
Biarlah kita siap menyiapkan diri kita lebih setia kepadanya, supaya pada waktu Yesus datang, kita benar-benar siap menyambut Dia dan akan berkata, "Marilah ya Tuhan Yesus, sudah lama kami menantikan kedatangan-Mu, dan kita akan bersama-sama dengan Yesus dalam kerajaan-Nya." Tuhan memberkati kita manakala kita siap. Amin. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, berterima kasih karena Tuhan begitu baik. Kami pada malam ini telah mengakhiri kebaktian kami. Biarlah Tuhan bersama-sama dengan kami boleh pulang pada malam ini, dan boleh datang lagi dan boleh mengikuti kebaktian pada besok malam. Terpujilah nama-Mu karena Tuhan begitu baik, telah mendengar doa kami, telah memberkati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan atas pekabaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan, juga atas selesainya seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini yang boleh terlaksana dengan baik. Kiranya berkat Tuhan tetap menjadi bagian kita semua, terlebih khusus para pemirsa yang telah mengikuti acara ini. Kami tetap mengundang Anda sekalian untuk kembali bergabung bersama kami pada besok malam di jam 19 waktu Indonesia Tengah melalui live streaming di channel YouTube atau lewat link Facebook Cornelius Media. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Akhirnya, saya mewakili panitia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa pada besok malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.